Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Kang Nopki semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita sudah masuk ke part yang kedua yang akan membahas lanjutan dari part yang pertama, yaitu hukum membaca basmalah di antara dua surat. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Sahabat Kang Nopki semua, apakah sudah siap belajar kali ini? Insya Allah materi kita sedikit demi sedikit akan lebih meningkat ya. Dimohon kepada para pencinta ilmu, terutama ilmu Al-Quran, yang terpenting adalah pelajaran yang sudah ada di sebelumnya mohon diulang kembali. Semoga di pelajaran yang selanjutnya akan lebih mudah mengikuti pembelajaran dari saya, insya Allah. Tidak berlama-lama, kita langsung mulai lagi secara biasa. Saya juga sudah menyiapkan slide yang baru. Kita buka slide yang baru. Ini dia slide-nya, ada 5 slide ya sekarang. Lebih banyak dibanding yang pertama. Hukum membaca basmalah di antara dua surah. Terdapat dua bagian di sini, yaitu adalah 3 cara yang diperbolehkan. Dalam bahasa Arabnya adalah salah satu minha jaizah, dan yang satu lagi adalah satu cara yang dilarang, atau dalam bahasa Arabnya adalah wajhu ghairi jaizah. Dari sini kita akan langsung masuk kepada bagian yang pertama, yaitu 3 cara yang diperbolehkan. Kita masuk ke slide yang kedua. Di sini adalah tata cara membaca basmalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam, yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi kita ketika kita membaca Al-Quran saat di luar sholat ataupun di dalam sholat. Akan memberikan satu wawasan yang lebih dan kita bisa memilih bacaan kita. Untuk yang pertama adalah menggabungkan semuanya. Bahasanya sama dengan yang video sebelumnya ya, yaitu menggabungkan semuanya, atau bahasa Arabnya waslul jami', tapi penjelasannya berbeda di sini. Penjelasan saat ini adalah menggabungkan akhir surat dengan basmalah dan dengan awal surat yang baru dengan satu tarikan nafas. Baik teman-teman semua, di sini penting ya, menggabungkan akhir surat dengan basmalah dan dengan awal surat yang baru dengan satu tarikan nafas. Jadi ada kalanya ketika kita putus di surat yang pertama, surat yang baru kita baca, dan kita ingin melanjutkan ke surah yang baru, di situ ada jeda bismillah. Contohnya surah-surah pendek kalau kita ingin menghafal balik. Ketika kita berhenti di surat yang lama atau sudah selesai surat yang lama, masuk ke surat yang baru, itu ada bacaan bismillah lagi di situ, dan ada tata caranya, bagaimana caranya kita menggabungkan. Insya Allah setelah ini akan ada contoh seperti video sebelumnya. Yang kedua, memisahkan semuanya, yaitu qat'ul jami', memisahkan akhir surat. Memisahkan akhir surat ini ya, basmalah dan awal surat yang baru. Nah, bagaimana? Kita saksikan nanti contohnya. Yang ketiga adalah memisahkan akhir surah dan menggabungkan basmalah dengan awal surah yang baru. Baik. Di sini adalah kebanyakan orang pakai juga. Jadi ada setiap bab itu, seperti bab yang sebelumnya, ada satu titik yang biasa kebanyakan orang pakai. Dan di sini pun kebanyakan orang pakai.
Baik, sampai di sini paham ya? Jadi ada menggabungkan semuanya. Yang kedua, memisahkan semuanya. Memisahkan akhir surah, basmalah dan awal surah yang baru. Dengan jeda ada nafas juga di situ. Ketika berhenti surah yang lama ada nafas. Dan yang ketiga adalah memisahkan akhir surah dan menggabungkan basmalah dengan awal surah yang baru. Memisahkan akhir surat yang lama lalu menggabungkan basmalah dengan surah yang baru. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu satu cara yang dilarang. Dalam bahasa Arabnya adalah wajhu ghairi jaizah. Hanya ada satu ya di sini cara yang dilarang. Jadi jangan sampai keliru bagaimana cara kita membaca nanti. Ini sangat penting karena kalau kita sampai salah, ya resikonya adalah berdosa untuk kita dan bisa jadi menjadi bacaan Quran yang sia-sia. Yaitu menggabungkan akhir surah dengan basmalah, tetapi ada nafas di situ. Setelah bernafas, lalu melanjutkan dengan surah yang baru. Nah, di sini larangannya. Dalam bahasa Arabnya adalah waslu akhiris surah bil basmalah binufusin wa qat'uhuma an awwalis surah. Jadi menggabungkan akhir surah dengan basmalah, tapi setelah bacaan basmalah itu kita mengambil nafas, berhenti maksudnya di situ. Lalu melanjutkan dengan surah yang baru. Ini adalah cara yang dilarang dalam bacaan Al-Quran. Baik, teman-teman yang saya cintai, kita langsung masuk saja ke contoh untuk al-aujah al-jaizah. Artinya adalah cara-cara yang diperbolehkan, yaitu tadi ada 3 ya. Ada 3, di sini saya sudah sediakan contohnya. Langsung saya screenshot dari bukunya dan saya letak di PowerPoint ini. Kita lihat di sini yang pertama adalah waslul jami'. Pengertiannya adalah wasala akhir surah bil basmalah bi awwali surah binufusin. Thayyib. Jadi menggabungkan semuanya dengan satu tarikan nafas. Contohnya di sini langsung disediakan dari surah wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bagaimana cara menyambungnya? Jadi seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah cara yang pertama. Jadi menggabungkan semuanya dengan satu tarikan nafas. Ini adalah basmalah baina suratain dalam bahasa Arabnya ya. Jadi basmalah di antara 2 surat. Baik, masuk yang kedua, yaitu adalah qat'ul jami'. Memotong semuanya. Jadi memotong bacaan surah yang lama, lalu mengambil nafas, lalu membaca basmalah, berhenti mengambil nafas lagi, baru menyambung surah yang baru. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu contoh yang kedua. Memotong surah yang lama. Selepas itu berhenti mengambil nafas, masuk kepada basmalah, berhenti lagi mengambil nafas, dan baru masuk kepada surah yang baru. Kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu qat'u akhir surah wa waslul basmalah bi awwali surah. Jadi memotong akhir surah dan menggabungkan basmalah dengan awal surah yang baru.
Bagaimana contohnya? Seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah contoh yang ketiga, memotong akhir surah lalu menyambungkan basmalah dengan awal surah yang baru. Sampai di sini paham ya, kawan-kawan semua? Kita langsung masuk ke contoh daripada al-wajhul mamnu' atau artinya adalah ghairul jaizah. Jadi sesuatu atau cara yang tidak diperbolehkan. Yaitu adalah waslu akhiris surah bil basmalah binufusin wa qat'uhuma an awwalis surah. Menyambung akhir surah dengan basmalah tapi ada nafas di situ, berhenti. Lalu maksudnya menyambung akhir surah dengan basmalah dan memotong keduanya itu terdapat berhenti tarikan nafas. Lalu baru menyambung lagi dengan awal surah. Contohnya seperti ini, cara yang tidak diperbolehkan. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini adalah cara yang salah, cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam dalam mempraktekkan bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena seperti ini alasannya. Ketika kita membaca surah yang lama, maksudnya yang sebelum basmalah ini, ya kan, lalu disambung dengan basmalah tetapi berhenti di basmalah, jadi seakan-akan basmalah ini masuk kepada ayat terakhir daripada surah yang lama tersebut. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan. Sama saja kita menambah ayat surah dalam Al-Quran. Padahal basmalah di sini adalah untuk ayat yang selanjutnya, untuk surah yang baru, jeda untuk surah yang baru, seperti itu. Baik teman-teman semua, ini adalah part kedua. Alhamdulillah sudah selesai. Jikalau ada satu pertanyaan, banyak pertanyaan, boleh langsung menghubungi saya di Instagram, atau insya Allah nanti saya akan membuat grup WhatsApp jikalau sudah banyak yang berminat belajar bersama dengan Kang Nopki. Kita akan saling sharing. Jangan ada rasa malu dalam belajar. Tanyakan apa yang kita belum tahu. Insya Allah saya akan menjawab apa yang saya sudah tahu, dan saya akan menghindari jawaban yang ragu-ragu jikalau saya belum tahu. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kita terus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu Al-Qur'an ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini jikalau teman-teman suka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.